Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Ternyata, nenek ranting yang menyerang Wiro Sableng alias pendekar kapak maut Naga Geni 212 adalah seorang gadis muda. Siapakah gadis itu? Yuk cari tahu di video berikut ini. Dewi Siluman menggumam dan petik serenceng buah anggur, lalu memasukkan buah itu satu demi satu ke dalam mulutnya. Teruskan keteranganmu. Yang pertama, ialah 10 jari kematian. Itu aku sudah tahu. 10 jari kematian sobat lama yang sengaja ku undang kemari. Siapa yang lain-lainnya? Yang lain-lainnya ialah 2 orang nenek-nenek, yaitu sepasang arit hitam dan muridnya setelinga Ari Sakti. Perlu apa murid dan guru itu berada di pulau ini? Dewi Siluman memandang lewat jendela dari mana dia dapat melihat sebagian dari taman dan kolam yang tadi dilewati Nariti. Lalu tanyanya sambil mengunyah buah anggur dalam mulutnya. Apa masih ada pendatang yang lain? Ada Dewi, seorang pemuda sakti. Sepasang alis mata yang hitam dan bagus dari Dewi Siluman naik ke atas. Gerak-geriknya yang mencurigakan membuat aku menguntitnya selama 2 hari. Ternyata dia tengah mencari keterangan di mana letak tempat kita ini. Begitu. Menurutmu, apakah dia membawa maksud baik atau jahat? Tanya Dewi Siluman. Pasti maksud jahat, Dewi. Kalau begitu, dia mencari jalan ke akhirat, kata Dewi Siluman pula sambil lemparkan tangkai anggur keluar jendela. Tapi terangkan dulu segala sesuatunya tentang dia. Hampir di setiap tempat dia menanyakan pada penduduk di mana letak Bukit Tunggul, di mana letak sarang kita. Kurang ajar, istanaku disebut sarang, maki Dewi Siluman. Teruskan Nariti. Tapi penduduk tak satu pun mau beri keterangan. Meski demikian, karena jelas pemuda ini sangat berbahaya bagi kita, maka dengan menyamar, ku nantikan dia di jalan kecil di tepi hutan. Sengaja aku duduk di tengah jalan, menghalanginya untuk mencari sengketa. Kemudian terjadi pertempuran antara kami, tapi nyatanya dia sakti sekali dan bukan tandinganku. Aku hampir saja dimakan totokannya, kalau tidak lekas melemparkan bola asap hitam. Dewi Siluman merenung sejenak. Nariti adalah pembantunya yang memiliki ilmu tinggi. Kalau Nariti tidak sanggup melawan pemuda itu, pastilah si pemuda memiliki ilmu yang hebat. Siapa nama pemuda itu? Bertanya Dewi Siluman. Tak berhasil ku ketahui, Dewi. Nariti, bawa 3 orang kawanmu. Cari pemuda itu dan tamatkan riwayatnya sebelum dia bikin susah pihak kita. Perintahmu aku jalankan, Dewi, saut Nariti. Dia menjurat 3 kali lalu melangkah ke pintu. Tunggu dulu Nariti, berseru Dewi Siluman. Nariti hentikan langkah dan balikkan badan. Ya, ada apa Dewi?
Apakah pemuda sakti itu berparas gagah? Tanya Dewi Siluman. Nariti memandang ke jendela lalu tundukkan kepala. Kalau dia memberikan jawaban bahwa pemuda itu memang berparas gagah, dia khawatir sang Dewi akan punya persangkaan yang bukan-bukan padanya. Karenanya, Nariti tak berikan jawaban. Dewi Siluman tertawa merdu, laksana taburan mutiara yang jatuh berderai di atas lantai pualam. Hahaha. Dari kebisuan anak buahnya itu, dia segera maklum bahwa si pemuda yang mendatangi Pulau Madura adalah seorang berparas cakap. Kalau begitu, tangkap saja dia hidup-hidup Nariti, kata Dewi Siluman pula. Jika parasnya betul-betul gagah, dia akan menjadi budakku. Tapi kalau tampangnya buruk, dia akan mati dengan percuma. Nariti mengangguk. Dia menjura lagi 3 kali lalu tinggalkan kamar itu. Dewi Siluman memandang keluar jendela, memperhatikan anak buahnya bersimbur-simburan air di tengah kolam. Di sudut bibirnya mengelumit sekuntum senyum aneh. Gadis cerita ini kemudian bertepuk 3 kali. Inani, gadis yang tadi memainkan kecapi, menghibur Dewi Siluman masuk kembali ke dalam kamar itu. Mainkan satu lagu yang bagus untukku, Inani. Lagu bagus tentang apa ya, Dewi? Tanya Inani. Apakah tentang lautan yang indah di waktu matahari terbenam, atau tentang bunga-bunga yang tengah mekar, atau tentang kebahagiaan hidup di surga loka, atau pula tentang pemandangan gunung yang tinggi hijau, atau tentang binatang-binatang yang bagus lucu? Dewi Siluman gelengkan kepala. Bukan tentang laut atau bunga-bungaan, atau binatang-binatang, Inani. Bukan tentang semua yang kau sebutkan itu, tapi tentang cinta, kata Dewi Siluman pula. Terkejutlah Inani mendengar jawaban Dewinya itu. Selama ini, sang Dewi sangat membenci segala sesuatu yang berbau cinta kasih. Dewi Siluman selalu marah dan mendamprat bila dia memainkan lagu-lagu cinta, sekalipun dia memetik kecapi itu seorang diri dalam kamarnya. Dan kini adalah aneh kalau sang Dewi minta dimainkan sebuah lagu cinta. Apakah telah berubah jalan pikiran dan lubuk hati sang Dewi? Ada sesuatu yang telah terjadi dengan Dewinya itu. Untuk lebih memastikan, maka bertanyalah Inani. Lagu cinta yang bagaimana ya, Dewi? Apakah cinta kasih seorang ibu terhadap anaknya, atau cinta kasih Tuhan kepada hamba-hambanya? Jangan sebut-sebut Tuhan, sentak Dewi Siluman. Yang ada di dunia ini ialah kekuatan. Siapa yang kuat, dia akan berkuasa dan bisa berbuat sekehendak hatinya. Jadi Tuhan di dunia ini. Meski di dalam hatinya Inani membantah ucapan sang Dewi, tapi karena takut, dia tak berani nyatakan pendapatnya itu. Kalau begitu, mungkin Dewi ingin dengarkan lagu cinta antara seorang pemuda dengan seorang gadis, tanya Inani pula. Ya, lagu itulah yang kuinginkan, jawab Dewi Siluman. Maka dengan jari-jari tangannya yang bagus, runcing, Inani mulai memetik kecapinya, menyanyikan sebuah lagu cinta. Petikan kecapi yang membawakan lagu cinta itu menggema keluar kamar sampai ke kolam dan taman di mana anak-anak buah Dewi Siluman tengah mandi-mandi dan duduk-duduk beristirahat. Semua mereka saling berpandangan, lalu memutar kepala ke arah jendela di anjungan ketiga yang tingginya 40 tombak lebih. Aneh ya, sejak kapan Dewi kita menyenangi lagu cinta-cintaan? Tanya salah seorang dari mereka. Tak ada yang memberikan jawaban. Semua mata diarahkan ke jendela anjungan. Semua telinga mendengarkan. Suara kecapi yang merdu itu memasuki liang-liang telinga para gadis. Laksana air gunung yang sejuk terus mengalir ke hatinya. Betapa indahnya sesuatu yang dipengaruhi oleh cinta. Betapa indahnya bercinta, cinta kasih antara laki-laki dan pemudi.
dan mereka semua adalah gadis-gadis yang selama ini tidak mengenal apa artinya cinta. Di dalam istana, Dewi Siluman yang terletak di bawah Bukit Tunggul itu hidup. Mereka hanyalah antara sesama gadis, sesama perempuan. Dan kini, pendengar lagu cinta kasih itu, hati mereka laksana berontak, darah mereka menjadi panas. Gerangan, apa merubah kebiasaan Dewi Siluman Bukit Tunggul ini? Daripada ikut bingung, mending segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.